Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randi Suandaru. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat di penghujung tahun ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi perjalanan PhD saya selama tahun 2023. Adapun video ini saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai perkuliahan, yang kedua mengenai penelitian, dan yang ketiga aktivitas lainnya. Kita masuk ke bagian yang pertama mengenai perkuliahan. Sebenarnya pada tahun 2022 saya sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang harus saya ambil. Tetapi pada tahun 2023 ini ada satu tahapan yang harus saya selesaikan, yaitu menjalani PhD Comprehensive Exam. Apa sih Comprehensive Exam ini? Ini adalah sebuah ujian yang terdiri dari 3 bagian besar mengenai syariah, finance, dan economics. Berbeda dengan program PhD di kampus lainnya, di INSAFE, student untuk coursework and dissertation harus menyelesaikan PhD Comprehensive Exam ini secara langsung, ya, face to face, sit in selama 3 sampai 3,5 jam dan menyelesaikan berbagai macam soal-soal yang sudah disediakan. Mengingat beban yang besar ya pada ujian ini, saya memutuskan untuk pindah ke Malaysia ini sejak Februari dan mempersiapkan diri mengambil ujian ini di bulan Maret. Perpindahan ini juga kami lakukan untuk memudahkan saya dalam proses belajar, proses bekerja, maupun memberikan suasana baru bagi anak-anak saya tinggal di negeri yang lain. Alhamdulillah PhD Comprehensive Exam ini bisa kami selesaikan dengan baik. Dari 17 peserta yang mengikuti ujian tersebut, mayoritas dari kami lulus, namun ada beberapa juga yang tidak lulus dan harus mengulang ujiannya di kesempatan berikutnya. Bagi yang mereka yang lulus, termasuk saya sendiri, dipersilakan untuk masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penelitian. Nah, pada bagian penelitian ini, yang paling pertama dilakukan adalah menyiapkan proposal penelitian. Segera setelah menyelesaikan Comprehensive Exam, saya memulai menulis topik penelitian saya yang pertama. Dan kemudian saya konsultasikan kepada salah seorang profesor. Namun setelah beberapa kali konsultasi dengan profesor tersebut maupun dengan beberapa kawan dari universitas yang lain, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan topik tersebut karena keterbatasan data yang ada untuk dilakukan penelitian. Lalu saya menulis proposal yang kedua mengenai zakat yang sedang saya jalani hingga hari ini. Dan alhamdulillah setelah dikonsultasikan kepada profesor, akhirnya disetujui dan kami submit ke thesis committee. Thesis committee ini adalah sebuah dewan yang terdiri dari beberapa orang profesor yang menentukan apakah sebuah topik penelitian ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dan alhamdulillah setelah kami submit, saya mendapatkan beberapa masukan yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kualitas dari proposal tersebut. Dan setelah saya perbaiki, saya submit kembali kepada thesis committee. Pada suatu pagi di bulan Maret ya, akhir Maret lah kalau nggak salah, itu saya dapat email dari kampus yang menyatakan saya diundang untuk datang kepada forum proposal defense. Nah, proposal defense ini adalah kali pertamanya dilakukan pada saat saya melakukan proposal defense itu di akhir Maret itu. Karena sebelumnya tidak pernah ada tahapan proposal defense. Jadi proposal defense ini student harus mempresentasikan ide maupun menjelaskan metodologi, latar belakang, dan lain sebagainya dari penelitiannya sendiri. Nah, yang menjadi menarik adalah pada pagi itu saat saya menerima email tersebut, saya diminta untuk ke kampus pada sore harinya. Jadi email itu datang kira-kira jam 8 pagi ya, dan saya diminta ke kampus jam 3 sore untuk melakukan proposal defense. Namun pada hari itu sebenarnya saya dan istri sudah mempersiapkan kami berdua maupun anak-anak agar seharian penuh itu dirawat full oleh saya sendiri karena istri saya ada pekerjaan audit yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi setelah kami berdiskusi ya, setelah menerima email tadi, kami memutuskan istri saya untuk lanjut melakukan audit yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saya akhirnya meneruskan mengasuh anak-anak saya, memberikan makan, memandikan, dan seterusnya. Kemudian saya mempersiapkan diri secara ringkas dan minta tolong kepada kawan yang juga tinggal di sini, yaitu Mbak Nurul. Saya minta bantuan beliau berikut suami dan anaknya untuk bisa mengasuh anak-anak saya selama saya melakukan proposal defense jam 3 sore itu.
Jadi menjelang sore ya, setelah zuhur kami berangkat ke kampus. Anak-anak saya dirawat oleh Mbak Nurul dan keluarga, dan saya naik ke lantai 3 untuk presentasi proposal defense. Dan alhamdulillah setelah beberapa waktu, kelima orang peserta proposal defense hari itu bisa dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan tahapan berikutnya dari penelitian kami. Dan alhamdulillah ya, anak-anak juga nggak rewel. Nggak lama kemudian istri saya setelah audit datang ke kampus, dan ya alhamdulillah berjalan dengan baik semuanya. Nah, setelah tahapan itu kami setiap dari student yang di approve tadi melanjutkan penelitian, termasuk saya sendiri. Saya melakukan penulisan bab 1, bab 2, kemudian mengolah data yang ada untuk mendapatkan hasil yang kami harapkan. Dan sampai akhir tahun 2023 ini alhamdulillah sudah berjalan cukup signifikan, dan saya berharap bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kolokium, yaitu mempresentasikan preliminary result dari penelitian saya. Saya harap nanti di awal tahun 2024 bisa saya kerjakan. Tahapan berikutnya adalah final defense setelah tahapan kolokium tadi, yang ya saya juga berharap bisa diselesaikan tahun 2024. Itu tadi perjalanan perkuliahan, yaitu comprehensive exam dan penelitian. Di bagian ketiga ini saya ingin bercerita beberapa hal lainnya yang saya lakukan di 2023 ini yang cukup signifikan untuk saya bagikan kepada teman-teman. Jadi yang pertama adalah saya banyak menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak untuk berbagai macam kegiatan bersama di sini, baik jalan-jalan ke mall, naik transportasi publik, datang ke museum, ke tempat wisata dan sebagainya. Termasuk juga menghidupkan YouTube channel yang sudah lama mati ya, tidak dikembangkan. Saya hidupkan kembali, dan alhamdulillah sampai akhir tahun ini sudah ada 100 orang subscriber. Buat teman-teman yang belum subscribe, please dukung channel ini dengan subscribe ke akun YouTube saya ini ya. Nah, mengapa ini saya bagikan? Karena penting buat mahasiswa PhD untuk tidak hanya fokus pada penelitiannya saja, pada PhD saja, tapi alokasikan waktu untuk kegiatan lainnya, sehingga kita bisa cukup seimbang ya, secara pikiran, mental maupun secara kesehatan bisa terjaga, sehingga perjalanan PhD ini bisa berjalan dengan lancar. Dan penting juga untuk melakukan hal semacam ini untuk membuat memori bagi keluarga kita, khususnya anak-anak, akan perjalanan yang dia jalani ya selama masa kecilnya di Malaysia, contohnya kayak gitu, sehingga nanti saat dia dewasa dia punya kenang-kenangan yang manis lah ada di Malaysia sini. Oke, bagian lainnya dari perjalanan PhD ini di tahun ketiga ini adalah saya mendapatkan Best Paper Award di Academic Conference yang saya jalani di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk full review mengenai perjalanan ini saya sudah buat YouTube videonya di channel saya, monggo disimak. Tapi pada dasarnya achievement ini sangat membanggakan, khususnya bagi kami sebagai PhD student, karena pada kesempatan kali itu kita bisa mengasah teknik menulis kita secara ilmiah maupun presentasi kita secara ilmiah. Achievement lainnya adalah saya bisa menjadi best participant pada kegiatan INDEF School of Political Economy yang dilakukan oleh INDEF bekerjasama dengan KBRI Indonesia di Malaysia. Yang menarik lagi adalah pertemuan dengan pengajar-pengajar ya, ada Prof. Didik Rahbini, ada juga atas pendidikan Indonesia untuk Malaysia di sini, Prof. Firdaus dan teman-teman lainnya yang sama-sama semangat untuk belajar mengenai political economy. Dan hal lainnya yang perlu saya sampaikan adalah, saya juga menjadi konsultan selama tahun 2023 ini untuk Medicine Sans Frontiers. Ini adalah sebuah NGO kesehatan terbesar di dunia, bekerja di 70 negara selama lebih dari 50 tahun terakhir. Di kesempatan itu saya menghubungkan organisasi ini kepada Islamic Financial Institutions yang ada di Indonesia maupun Malaysia, dan kita bisa berkontribusi pada beberapa insiden yang terjadi selama tahun 2023 ini ya, seperti gempa di Turki, ada banjir besar di Pakistan, termasuk juga donasi untuk Ukrainian War ya yang terjadi di tahun 2023 ini. Lalu hal lain yang perlu saya sampaikan adalah di tahun 2023 ini saya juga banyak terlibat secara aktif mempromosikan Insight University kepada publik, baik hadir di aktivitas campaign di beberapa lokasi yang ada di Kuala Lumpur maupun menerima kedatangan universitas partner ke kampus
di mana saya berbagi pengalaman saya untuk selama saya studi di INSEAD University. Termasuk salah satunya adalah membuat kesempatan bagi salah seorang Grab driver ya, berusia 47 tahun, namanya Pak Saiful. Full videonya juga sudah ada di channel ini. Sehingga beliau bisa melanjutkan studi pasca sarjananya di INSEAD University bidang Islamic Finance secara gratis. Hal itu berawal dari cerita yang saya bagikan di LinkedIn yang akhirnya cukup viral di circle saya, dan akhirnya membuat kampus tergerak untuk membiayai Pak Saiful ini. Jangan lupa tonton ya untuk yang itu. Aktivitas lainnya yang saya lakukan juga mengikuti aktivitas kampus seperti ada kurban bersama, kemudian ada Idul Fitri, perayaan Idul Fitri, dan lain sebagainya. Juga aktivitas-aktivitas kampus lainnya seperti teh tarik place, kemudian membantu student-student Indonesia untuk daftar ke INSEAD dan lain sebagainya. Tapi intinya aktivitas lain ini mengapa saya bagikan ke teman-teman untuk menyampaikan bahwa sebagai PhD student tidak hanya harus fokus pada penelitiannya saja, tetapi juga ada aktivitas lain yang bisa kita lakukan sehingga bisa menunjang studi yang kita lakukan. Kira-kira itu full review perjalanan PhD saya selama tahun 2023 ini. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua atas apa yang kita kerjakan di tahun ini, dan semoga pada tahun 2024 nanti insya Allah keberhasilan dan kemudahan-kemudahan senantiasa Allah berikan kepada kita. Khususnya untuk kegiatan studi saya berharap bisa menyelesaikan kolokium maupun final defense di tahun 2024 mendatang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan bagi kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.